AI. Kalian akan kembali melihat video tentang orang tua yang komplain tentang AI. Dan itu di luar Indonesia. Namun, ini sedikit kabar baik. Karena ini juga akan berpengaruh ke kita yang di Indonesia. Wah, seriusan Nino. Dan ini sebenarnya jatuhnya kabar baik. Karena the legend itself, it's back. MatPat is doing a new quest. Washington DC. Dan dia bertarung melawan AI. Loh, maksudnya apa Nino? Apa pengaruhnya sama kita? Siapa itu MatPat? Dan kenapa tiba-tiba Washington DC? Gue mau kasih tahu ke kalian tentang seseorang yang emang udah ada di dunia YouTube dan sekarang dia bakal fight untuk konten kreator. Dan bukan hanya kreator tapi juga lulu pada. Woi, apa sih Nino maksudnya kok tiba-tiba banyak banget topiknya nih? Jadi apa yang sebenarnya terjadi? AI itu mau nggak mau udah bener-bener masuk ke kehidupan kita dan makin kesini makin canggih banget sehingga kita bener-bener makin sulit untuk membedakan mana yang real, mana yang enggak. Dan bahkan gue sebel banget banyak banget konten-konten AI itu bisa banget dimonetisasi, bahkan dibeli. Terus pas AI-nya dipakai sama perusahaan lain tanpa izin, marah. Bilang, ini ada etikanya nih, kan promnya punya saya. Iya, promnya punya saya itu berapa kata lucu tuh? Promnya, ketahuan di begonya gue. Promnya punya saya. 3 kata lucu. Copyright kan prom. Iya. Tapi gue gak mau bahas yang itu. Gue mau ngebahas tentang MatPat, seorang mantan konten kreator. Yes, dia adalah seorang mantan konten kreator karena dia sudah nggak lagi ada di YouTube dan dia sekarang adanya di Washington DC, di pusat pemerintahan Amerika Serikat, dan dia maju masuk ke politik untuk memperjuangkan hak dan menjaga atau bahkan meningkatkan kreativitas, kesejahteraan, dan ekonomi para konten kreator. Dan menurut gue ini ngaruhnya juga bukan cuma buat Amerika, memang paling ngaruh bakal ke Amerika, tapi juga nanti yang di Indonesia harusnya juga ikutan kecipratan. Right now, we all know the major headline-grabbing topics, right? Everything from online privacy, responsible use of AI, addictive algorithms, protection of children on the internet, the list goes on and on. Jadi dia itu nggak main-main, dia itu benar-benar ngurusin AI, ngelawan AI melalui jalur hukum. Dan dia tahu bahwa AI ini benar-benar mengancam ya, walaupun dia nggak cuma bilang AI, tapi dia juga bilang kreator ekonomi, dia juga bilang algoritma yang membuat adiksi dan keamanan internet untuk anak-anak, itu akan menjadi isu-isu yang bakal dia bawa ke politik dan ke para lawmaker alias DPR di Amerika sana. Dan ini menurut gue balls banget, tau gak sih lu bahasa sononya tuh balls banget gitu. Have some balls. Dan dia buktiin itu dan dia bawa itu langsung ke DPR dan somehow dengan caranya dia berhasil membuat sebuah caucus kreator. Creators are some of the first people, the first businesses to actually have to confront these issues head first on a daily basis. And it's our hope through this creator caucus and through the conversations that it's going to inspire that we can help educate legislators on these fast-moving, ever-evolving issues so that legislation is timely and relevant. My God, gue kangen banget denger suara dia. Kenapa lu punya suara se-psychotic itu dan sebagus itu? Yes, dia adalah orang yang kayak and that just a theory, a game theory. Yes, dia adalah konten kreator yang bikin channel namanya adalah game theory dan movie theory, food theory, banyak banget lah lainnya ya. Yang dimana itu nanti akan gue bahas lebih dalam, tapi gue mau ngebahas dulu apa yang lagi dia ngomongin. Jadi dia itu baru aja ngebentuk, mungkin orang tepat ya kalau dia dibilang ngebentuk, mungkin dia salah satu pembentuknya itu adalah grup Caucus. Gue juga baru dengar hari ini Caucus itu apa dan gue coba cari tahu. Ternyata Caucus itu kayak semacam kolektif grup yang ada di legislatif dan diakui secara legislatif. Jadi kayak kelompok lawmaker, DPR-nya tuh bikin kelompok namanya tuh Caucus istilahnya kalau DPR bikin kelompok untuk nge-tackle isu-isu yang lebih lebih niche lagi atau lebih fokus gitu. Jadi mereka tuh berkumpul untuk ngebahas fokus isu tersebut dan pada kelompok ini DPR-nya itu ngebentuk Caucus Creators atau Content Creators atau YouTubers, TikTokers, Instagramers, selebgram, seleb tweet dan lain-lain. Nah pokoknya itu yang akan diobrolin sama lawmaker ini, sama DPR ini, sama legislatif ini. Nah ini grup fokusnya ini dibantu sama MatPat dan dia akan ngebantuin untuk educate, mungkin jadi bagian consulting dan lain-lain. Bahkan dia benar-benar ngomong educate berarti itu kayak semacam ngabarin, ngasih tahu, ngajarin dan membuat para legislatif ini paham konten kreator itu kerjanya bagaimana, apa sih masalah-masalah seorang konten kreator sebenarnya, apa isu-isunya gitu, bagaimana solusinya yang bisa dibuat sama negara untuk ngebuat konten kreator ekonominya makin maju, makin aman, makin bisa gaspol untuk bikin konten
konten dan nanti duitnya bisa dipajakin dengan baik lah, sehingga sama-sama seneng gitu ya. Dibantuin, pajaknya ditambahin, ya nggak apa-apa gitu kalau berasa gitu kan. Iya nggak sih? Gue ngomongin Amerika by the way ya. On the other hand, some of the issues that we're going to be speaking about aren't making the most exciting of headlines, but are equally important and critical to the survival of this budding ecosystem. Things like clarification of tax codes for a new category of entrepreneur and access to small business support and resources. Every congressional district has itself a creator-led business, and there are more and more appearing each and every day. This isn't just an East Coast, West Coast issue or a middle America industry. This is an everyone industry. Many of the issues that are facing the creator economy are also increasingly impacting small businesses and civilians at large. More and more, all companies are relying on these digital platforms to get their messages out and to grow their customer bases or to improve their growth potential. Gila, ini menurut gua W move banget sih. Oke, kita akan cerita dikit tentang MadPat. MadPat itu siapa? MadPat itu adalah orang yang tadi gua udah sebut, bikin channel Game Theory, dan dia udah pensiun. Jadi dia udah bukan pensiun habis itu ninggalin channel ya, melainkan dia sudah membuat sistem yang dimana channelnya tetap bisa upload, ada host baru, ada tim barunya dan lain-lainnya, dan dia tiba-tiba ya kayak udah pengen nikmatin hidup aja gitu. Itu terjadi kira-kira setahun yang lalu di 2024, dan tiba-tiba di 2025 gue agak sedikit berair mata gue karena menurut gue ini epic banget gitu. Karena ini yang gue belum rasain ya, yaitu adalah orang yang emang berangkat dari dunia konten kreator dan sekarang dia berusaha untuk mengedukasi, atau mungkin gue gak kaget lah kalau dia nanti akan jadi legislatif atau jadi DPR di Amerika sana dan ngomongin isu-isu konten kreator gitu. Karena MadPat ini menurut gue adalah role model yang tepat ya. Mungkin lu pada gak setuju, tapi gue akan ceritakan perspektif gue. Dia ini adalah termasuk OG gitu. Jadi dia bener-bener nge-YouTube tuh dari zaman YouTube tuh masih burik gitu loh. Buat gue sih bagus pada masa itu ya, karena gue gak ada perbandingan bagus yang lainnya gitu. Masih burik, masih 114 apa bahkan 360 sih lebay gue. Terus kayak homepage-nya masih kacau balau. Dia tuh udah ada, dia tuh udah grinding, dia bikin konten, dia kena masalah, dia kepleset, dia blunder, dia kolaborasi, dia ngehadapin apocalypse, dia hidup dari YouTube, dan bahkan dia juga bukan konten kreator doang, bukan influencer doang. Dia itu sama kayak gue, kerjanya juga ngurus konten kreator, ngurus influencer. Semua itu dulu diurus sama dia. Jadi dia sambil bikin channel, dia sambil kayak semacam jadi behind the scene man, yang bukan yang ngurus produksinya sih, tapi lebih yang ngurus analyticsnya dan lain-lain untuk Smosh pada masa itu, karena dia kerja di sebuah media, gue lupa nama medianya apa. Jadi dia udah di depan kamera, di belakang kamera juga, coba bikin perusahaan berbasis kreator juga, lengkap banget emang gitu. Jadi dia emang orang yang paling cocok untuk ngomongin masalah AI, konten kreator, pelindungan buat anak, algoritma yang ketagihan dan lain-lain. Dan ini diomongin ke para DPR yang nggak pernah ngalamin itu. Kalau lo tahu masalah DPR sama rakyatnya adalah DPR itu nggak bener-bener menjalani kehidupan sebagaimana rakyat, ngerti gak lo? Gue nggak nyebutin negara, gue nggak nyebutin daerah ya, tapi banyak orang DPR itu hidup dengan silver spoon atau udah kaya, udah enak, jadi dia nggak tahu gitu isu-isu sebenarnya di masyarakat tuh apa gitu. Ini ngomongin segi ekonomi gitu ya, yang dia tiap hari ke sekolah udah diantrin pakai mobil, yang kita mesti naik angkot ya beda kan gitu, nggak tahu perspektifnya gitu loh, nggak paham kalau dia nggak bener-bener mau mewakili gitu loh. Kayak gimana sih dulu orang susah dan apa sih yang dibutuhin sama orang susah. Nah gue pakai cara ini untuk ngomongin juga ke segi kreator gitu, kayak DPR Amerika nggak ada yang konten kreator, nggak ada yang YouTuber ya, mereka pada pakai TikTok, pakai Instagram, tapi mereka bukan kreator, mereka manfaatin sosial media untuk kebutuhan mereka yang lain, which is okay juga gitu. Tapi yang mereka nggak tahu gitu kreator ekonomi, bagaimana kita mesti modalin bisnis kita mesti pakai apa, tantangan kita apa aja, kalau dolar kuning gimana, kalau sponsorship gimana, bagaimana nanti mungkin sama klien gak dibayar tuh gimana kita pertanggungjawabannya gitu, atau bahkan dibayar telat itu kompensasinya gimana dan lain-lain. Itu gak dirasain sama DPR Amerika gitu kan, gak ngerti mereka. Dan tiba-tiba orang ini muncul, gue gak tahu apakah ini inisiasi dia, apakah emang dia udah diajakin, dan bahkan dia itu bipartisan kalau gak salah istilahnya, yang dimana dua partai paling besar di Amerika yaitu Demokrat dan Republik sama-sama mendukung. Jadi itu powerful banget men, itu bener-bener powerful. Lu bisa bikin Demokrat sama Republik akur setuju sama lu, itu is a very powerful thing. Sekali lagi ya, dia belum menjadi anggota DPR. Gue berharap dia benar bisa jadi anggota DPR kalau berhasil, tapi dia cuma jadi kayak semacam konsultan lah. Dan ini bukan yang kayak konsultan main-mainan. Menurut gue dia benar-benar serius. Gue ngikutin perjalanan hidup dia, I believe so far ya, semoga dia tidak mencederai imajinasi gue gitu atas apa yang pernah dilakukan di konten kreator di YouTube gitu loh. Bahwa dia memang akan memperjuangkan nasib-nasib konten kreator di YouTube. Dan kenapa gue bilang ini akan ngaruh ke kita konten kreator dan juga para penonton yang enggak di Amerika, YouTube itu perusahaan Amerika. Kalau lawmakernya, pembuat undang-undangnya menuntut YouTube untuk
ya YouTube akan mengubah itu for the better or for the worse. Ingat dulu ada Copa gara-gara DPR bikin peraturan gimana caranya nggak boleh anak kecil terlalu ketagihan dan lain-lainnya sehingga YouTube kacau balau. Dan yang kena bukan orang Amerika doang, Copa itu Amerika, yang kena seluruh dunia. Padahal nggak semua dunia punya peraturan terhadap anak kecil dan YouTube dan konten-kontennya. That's for the worse. Dan gue berharap for the better ketika nanti MadPat udah menjalankan apa yang dia janjikan. Ya, gue sih berharap baik ya. Gue berharap banyak gitu. Walaupun kita bakal kena dikit-dikit, tapi ya semoga kecipratan lah ya. Dan gue agak sedih sih bisa ngelihat hal kayak gini di Amerika. Gue sering banget ngomongin hal jelek di Amerika, but this is good news for America ya. Amerika, it's really good. Gue iri mereka bisa ada kayak gitu. Mereka benar-benar punya perwakilan, dan perwakilannya mau dengerin omongan ahli profesional yang emang dari background yang banyak orang lakuin gitu loh. Dari bukan siapa-siapa, dari memulai YouTube dari nol dan lain-lain. Keren banget, luar biasa. So, all the best buat MadPat. Gue tunggu gebrakan-gebrakannya. Gue nungguin banget. Gue berharap banget, sumpah gue berharap banget. Kecipratan dikit dong kita apa kayak gitu. Misalnya kayak apa gitu, AdSense atau apa dan lain-lain. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Seperti biasa ada koreksi, ada kritik, ada tambahan, silakan juga komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan dunia konten kreator kayak gini dan kalian mau support gue, kalian bisa support dengan simpel klik tombol subscribe. Dan gue itu upload video sehari satu. Jadi kalau kalian masih mau nontonin video-video gue, coba cek channel gue, siapa tahu ada video yang belum kalian tonton dan kalian masih mau dengerin omongan gue. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Bening pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.